الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات. أحمده سبحانه على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua. Dan berdoalah, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, setiap kita ketika kedatangan tamu yang istimewa pasti akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan kita juga akan menjamunya dengan jamuan yang sangat istimewa, tidak seperti biasanya. Kita akan menyambutnya dengan baju yang rapi, makanan yang enak, mengatur apa saja kata-kata yang akan kita bicarakan, dan berbagai macam persiapan penting yang lainnya, dengan tujuan agar tamu yang datang kepada kita akan merasa nyaman dan tidak kecewa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah bulan Rajab berlalu, maka datanglah bulan Sya'ban, bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Karena pada saat itu amalan manusia sedang naik ke atas, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, sangat disayangkan betapa banyak manusia yang lalai dari istimewanya bulan Sya'ban ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat ke atas menuju Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun."
Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, aku sangatlah suka ketika amalanku dinaikkan dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, dinilai hasan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah bulan Sya'ban berlalu, maka datanglah bulan Ramadan, bulan di mana kaum muslimin telah lama menantinya, bulan di mana kaum muslimin berbahagia dalam menyambutnya. Inilah bulan tamu istimewa yang akan datang setelah bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada bulan itu pula dedengkot-dedengkot setan, para petinggi setan dibelenggu, tidak leluasa untuk mengganggu manusia. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Lillahi lailatul khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurim." Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia memang benar-benar terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Jamaah rahimakumullah. Cepat atau lambat, kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Tamu yang datangnya hanya sebentar saja di setiap tahunnya. Kurang lebih sekitar 24 hari mendatang, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Akan tetapi di sana ada pertanyaan jamaah. Persiapan apakah yang sudah kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Jamaah rahimakumullah. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahasnya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu di sini maksudnya ialah kita harus belajar tentang permasalahan puasa. Semisal apa hukum dari puasa Ramadan, apa saja pembatal-pembatalnya, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan puasa. Mengapa kita harus berilmu? Mengapa kita harus belajar tentang masalah-masalah puasa? Karena jika kita tidak memiliki ilmu dalam masalah ini, sangat dikhawatirkan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak puasa, atau bahkan melakukan pembatal-pembatal puasa sementara kita tidak menyadarinya, sehingga amalan puasa di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak dari manusia yang mana mereka berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan sahih oleh Syekhul Albani. Inilah yang pertama yang sudah seharusnya kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu belajar, memperbanyak ilmu agama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yaitu memperbanyak amal soleh. Sebelum datangnya bulan Ramadan, alangkah baiknya kita meningkatkan iman kita dengan cara memperbanyak amal soleh. Tentunya amal soleh yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Dan di antara amalan tersebut, di antara amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah memperbanyak puasa sunnah. Selain sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan tersebut juga akan bisa, insya Allah akan bisa membantu dia untuk persiapan di bulan Ramadan nanti. Karena betapa banyak orang yang kaget ketika bertemu dengan bulan Ramadan lantaran dia tidak pernah melakukan puasa di hari-hari sebelumnya. Sehingga tak sedikit hal ini membuat mereka menjadi futur, tidak mau berpuasa, lalu meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Padahal jemaah sekalian, puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengabarkan sebuah kisah yang sangat mengerikan tentang keadaan orang-orang yang membatalkan puasa di pertengahan puasanya tanpa ada alasan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur. Lalu beliau SAW bermimpi, dan mimpi beliau adalah wahyu. Di mimpi tersebut tiba-tiba ada dua orang mendatangi beliau. Satu memegang pundak kanan beliau dan satunya memegang pundak kiri beliau. Kemudian beliau SAW dibawa ke gunung yang sangat mengerikan. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh dua malaikat ke gunung yang sangat mengerikan. Mereka berdua pun membantu Nabi SAW untuk naik ke atas gunung tersebut guna melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika beliau SAW naik ke gunung, tiba-tiba beliau SAW mendengar jeritan yang sangat keras. Maka Nabi SAW pun bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apakah ini? Maka malaikat yang ada di samping beliau pun menjelaskan, "Hadza awa'u ahlin nar." Ini adalah jeritan para penduduk neraka. Lalu malaikat ini, dua orang ini, membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Dan di situ terdapat sekelompok orang yang digantung dengan posisi kaki di atas, sementara mulutnya robek dan bercucuran darah. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Man haula?" Siapakah mereka itu? Kemudian malaikat tersebut menjelaskan, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihi." Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa bukan pada waktunya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktunya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Lihatlah jemaah sekalian, orang yang berpuasa saja dalam tanda kutip, namun membatalkan puasanya tanpa sebab, tanpa alasan yang bisa diterima, akan tapi tetap mendapatkan siksa. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena malas, karena tidak mau beribadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala? Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ja'ala as-siyama junnah wa sababan musilan ila ridwani wal jannah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul insi wal jinnah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara persiapan yang selanjutnya, yang ketiga adalah doa. Persiapan yang selanjutnya ketika kita akan menyambut bulan Ramadan adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Dia masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memperbanyak bekal di bulan Ramadan.
Karena betapa banyak jemaah sekalian, saudara-saudara kita yang meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan. Para ulama kita terdahulu juga seperti itu, berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan ada yang sampai 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang mereka berdoa. Itulah 3 bekal yang sudah seharusnya kita persiapkan mulai sekarang agar kita bisa maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Hadza wa sallu wassallimu rahimakumullah ala khairis shaimin wa afdalil qaimin kama amarukum bidzalika rabbukum rabbal alamin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا بلغنا رمضان ربنا بلغنا رمضان ربنا بلغنا رمضان يا الله sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأقيموا الصلاة